Jangan lupa like, share, and subscribe. Sentuh tombol ini. Selanjutnya kita akan ikuti secara seksama dan hikmat ceramah agama yang akan disampaikan oleh Singa Aswaja Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Ramli. Kiai Haji Idrus Ramli, falyatafaddal. Shallu ala Nabi Muhammad. Lampu atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan lancar rezekinya, banyak uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para asatidz, para tuan guru, para habaib yang saya muliakan dan saya hormati, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua PWNU Dr. Haji Lukman S. Tahir, beserta Sekretaris PWNU dan bendaharanya, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una, baik Rois Syuriah beserta jajarannya, Ketua Tamfidiyah Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Lasyata beserta jajarannya yang juga saya hormati. Kemudian juga Bapak Kapolres Tojo Una-Una yang mewakili Bapak Bupati, para tokoh masyarakat, para sepuh semuanya, kemudian pengurus Banum Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Ibnu PPNU yang hadir juga pada malam ini, dan para jamaah kaum muslimin, warga Nahdiyin dan Nahdiyat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, barusan sudah dilantik dan dikukuhkan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una. Mudah-mudahan pengurus yang baru ini
mampu menjalankan amanat, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akidah umat warga Nahdliyin, khususnya di Tojo Una-Una, istiqomah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Karena memang berdirinya Nahdlatul Ulama, mengapa Nahdlatul Ulama itu didirikan? Dulu urusan agama itu yang ngurusi negara. Sebelum runtuhnya Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah di Turki, di mana khilafah ini sejak masa Khulafaur Rasyidin, lalu khilafah Bani Umayyah, lalu khilafah Bani Abbasiyah, kemudian terakhir khilafah Utsmaniyah di Turki. Para pemerintah ini juga sekaligus menjaga agama. Dan dari dulu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah semua khilafah-khilafah ini. Kemudian setelah Turki ini runtuh tahun 1924, khilafah ini sudah tidak ada, agama gak ada yang ngurus, dan bahkan negara-negara Islam ini pecah menjadi berbagai negara, sementara tanah suci dikuasai oleh Wahabi. Lalu ada dua aliran yang dimainkan oleh Barat untuk mempermainkan umat Islam di dunia. Siapa? Satunya Wahabi yang menguasai tanah suci, satunya Syiah yang ada di Persia. Maka bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia di berbagai daerah mendirikan ormas-ormas. Di Sulawesi berdiri Al Khairat yang didirikan oleh guru tua Said Idrus bin Salim Al Jufri. Kemudian di Jawa berdiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari bersama kiai-kiai lain. Di Nusa Tenggara Barat berdiri Nahdlatul Watan. Kemudian di Sumatera Barat dan Aceh berdiri PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Sumatera Utara berdiri yang namanya Jam'iyatul Wasliyah. Ini ormas-ormas semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa para ulama mendirikan ormas? Sepertinya ini memang firasat mereka atau kasyaf, ya, kasyaf dari Allah yang diberikan kepada para aulianya, para kekasih Allah ini. Ke depan ini kalau gak ada ormas gak bisa ngurusi agama, karena tatanan dunia modern ini sebagian besar negara-negara menganut sistem sekularisme. Yang terakhir menuju sekularisme ini Saudi Arabia sudah meninggalkan sistem Islami di Saudi Arabia. Maka bagaimana Nahdlatul Ulama, Al Khairat dan lain sebagainya ini harus didirikan. Dan waktu itu ketika Nahdlatul Ulama didirikan, aliran sesat di Indonesia ini baru ada 3, saudara. Ada 3. Kalau sebelum itu, jauh sebelum kemerdekaan dulu, bangsa kita, umat Islam Indonesia ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Jadi Syafi'i, Asy'ari, Sufi. Ini karakter Islam di Indonesia, atau yang disebut dengan karakter Islam di Nusantara atau Islam Nusantara. Kemudian menjelang kemerdekaan atau menjelang berdirinya NU dan ormas-ormas yang lain, di Indonesia ini ada 3 aliran berkembang waktu itu. Apa? Yang pertama aliran Wahabi. Wahabi di Saudi Arabia yang sudah menguasai tanah suci sejak sebelum 1900-an itu sudah masuk ke Indonesia. Pertama kali masuk yang tercatat sampai sekarang masuk di Sumatera Barat, di Padang.
Begitu Wahabi masuk di Sumatera Barat, meletus yang namanya perang Patri. Wahabi membunuhi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Padang. Lalu Syiah ini masuk juga ke Indonesia waktu itu. Syiah ini masuk ke Indonesia, masuknya di mana? Waktu itu Syiah itu masuk ke Surabaya, Jakarta, Gresik dan sekitarnya. Itu Syiah. Mungkin ke Palu, ke Sulawesi belum ada waktu itu. Syiah. Kemudian selain Wahabi dan Syiah berkembang juga aliran lokal di kalangan umat Islam. Aliran apa? Aliran kebatinan. Aliran ini ngaku-ngaku pengikut tasawuf tapi ngajak gak sholat. Katanya ikut tasawuf tapi gak perlu sholat. Kalau ada orang azan cukup bilang Allah, sholat dah, dan dianggap sholat. Ngakunya tasawuf tapi gak sholat. Ini tiga. Nah, karena tiga aliran ini muncul di negeri kita, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kira-kira tebalnya 39 halaman. Karena tiga aliran berkembang di negeri kita. Nah, tiga aliran ini berkembang kira-kira 150 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini anak cucunya tiga aliran sesat ini sudah ada berapa? Saya mau tanya, kira-kira kalau 150 tahun lalu ada 3 orang, sekarang anak cucunya ada berapa kira-kira? Sekarang gak bisa dihitung, saudara. Saya coba-coba ya, tahun 2009 meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Sedekiri, diperintahkan oleh guru saya mendata aliran sesat di separuh Jawa Timur, Surabaya ke timur. Itu yang berhasil kami data, aliran sesat di separuh Jawa Timur itu kira-kira 250 macam. Itu baru separuh Jawa Timur. Berarti kalau kita pukul rata, di Jawa Timur sekitar 500. Di Jawa itu provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 500, berarti di Jawa kira-kira ada 3000. Ditambah dengan provinsi Palu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Manado dan macam-macam Indonesia. Ini kira-kira berapa? Banyak, saudara. Aliran-aliran sesat itu. Karenanya kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pada zaman seperti sekarang ini adanya sinergi, adanya kerjasama, adanya organisasi para ulama untuk membentengi akidah umat itu sangat penting. Kalau enggak, kita gak mampu. Saya pikir di sini ini kalau gak ada NU, saya gak akan kesini. Karena NU yang peduli terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ke Sulawesi ini sejak tahun 2010. Tahun 2010 pertama ke Sulawesi, saya diundang ke Makassar. Yang ngundang itu orang Muhammadiyah. Mengapa orang Muhammadiyah ngundang saya? Untuk berdebat dengan Syiah. Karena orang Muhammadiyah ini kan sebagian daerah condong ke Wahabi. Wahabi ini anti Syiah. Tapi kalau tengkar dengan Syiah nggak berani. Kalau debat, kita yang dimintai tolong gitu. Kalau Ahlus Sunnah ini kan selalu berani kan, nggak takut kita. Nah, lalu setelah itu ke Manado, kemudian ke Gorontalo, kemudian ke mana lagi? Sulawesi Barat ya, yang Makassar agak ke barat utara itu. Kemudian dia terakhir yang ke Palu ini, karena ada NU. Nah, dengan adanya Nahdlatul Ulama ini, maka bagaimana? Ini merupakan wadah kerjasama kita, bagaimana kita bersama-sama membentengi akidah umat agar istiqomah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal. Dan ini perjuangan paling berat, saudara, sekarang ini.
zaman akhir ini, zaman akhir, termasuk ibadah yang paling afdal dan termasuk jihad, kata para ulama, adalah inqadhun nas minal kufri, menyelamatkan manusia dari kekufuran atau dari kesesatan. Dari siapa? Umat manusia, umat Islam diselamatkan dari ajaran-ajaran sesat. Nah, untuk di Sulawesi Tengah ini, ya di Palu, di Poso, kemudian di mana ini? Di Tojo Una-Una, aliran sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perkembangannya pesat itu ada dua. Apa yang pertama? Wahabi. Wahabi ini benar-benar berkembang. Karena di Indonesia, di seluruh tempat di Indonesia, Wahabi ini memang hampir seluruh titik ada Wahabi. Gak ada daerah di Indonesia yang gak ada Wahabinya. Yang kedua Syiah. Kalau Syiah ini biasanya di daerah-daerah yang banyak Habibnya, banyak Syiahnya. Kalau Habibnya gak ada, biasanya Syiahnya gak ada. Itu di Indonesia. Tapi bukan berarti Habib Syiah semua, enggak. Kalau Habib Al-Khairat, Habib NU itu Ahlus Sunnah. Ini yang Habib yang bukan Ahlus Sunnah. Tapi Wahabi ini paling banyak di mana-mana. Termasuk ya di Toja Una-Una, di Poso itu banyak Wahabi. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang tetap mayoritas, alhamdulillah. Nah, yang perlu kita tahu di dalam masalah ini, Wahabi itu beda dengan kita. Dengan Ahlus Sunnah ini beda. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ulama salaf. Akidahnya mengikuti Imam Asy'ari. Imam Asy'ari juga mengikuti salaf. Tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi juga salaf. Kita ini ikut ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi ini yang diikuti bukan ulama salaf, saudara. Walaupun mereka ngakunya salafi. Wahabi ngakunya salafi, tapi bukan ulama salaf. Karena ulama nomor satu yang diikuti oleh Wahabi itu Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani, yang hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Hijriah. Kemudian setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal, ajarannya mati, lalu dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi pada abad ke-12 Hijriah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Ini aliran gak punya sanad, gak bersambung sanadnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. NU, Al-Khairat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, sanadnya bersambung. Dan ini berbeda. Ajaran Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya banyak. Cuma yang paling pokok ya, yang paling pokok perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya ini menggunakan konsep sifat wajib 20 bagi Allah, yaitu sifat wujud, qidam. Itu akidah Ahlus Sunnah. Kalau Wahabi saudara, akidahnya menggunakan tauhid, bukan trinitas. Kalau trinitas itu Kristen namanya. Apa tauhid? 3 tauhid, trio tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini ajaran Wahabi. Nah, dari 3 tauhid ini membentuk Wahabi ini karakternya radikal, karakternya keras, gak punya akhlakul karimah, mendidik anak-anak menjadi anak durhaka pada orang tua. Ini tauhid 3 Wahabi. Karenanya hati-hati kalau di daerah saudara ada lembaga Wahabi, walaupun murah, gratis, jangan dimasukkan. Mengapa? Nanti anaknya calon anak durhaka. Mengapa menjadi anak durhaka? Tauhid rububiyah uluhiyah. Coba saya terangkan sedikit. Apa tauhid rububiyah?
Tauhid rububiyah ini kata Wahabi pengakuan atau keyakinan bahwa yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki seluruh alam jagat raya adalah Allah. Yang menciptakan alam semuanya, ya, alam ini apa saja selain Allah itu namanya alam. Yang menciptakan alam jagat raya, yang mengatur dan memiliki adalah Allah. Apakah keyakinan ini salah? Gak salah. Memang yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam jagat raya itu Allah. Lalu salahnya di mana? Salahnya kata ulama kita, pengertian ini oleh Wahabi dianggap maknanya rububiyah saja. Itu salahnya. Mengapa? Karena uluhiyah juga punya makna yang sama. Ini bukan makna rububiyah secara khusus. Uluhiyah juga punya makna yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang lebih fatal kata Wahabi apa? Orang-orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan para penyembah berhala, kata Wahabi itu bertauhid secara rububiyah, meyakini tauhid rububiyah, dan levelnya lebih tinggi daripada tauhid rububiyahnya umat Islam di luar Wahabi. Jadi kata Wahabi, orang NU ini derajatnya di bawah Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang Al-Khairat kata Wahabi, derajatnya, imannya, tauhidnya di bawah Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan ini di kitab mereka, saudara. Ada kitab Wahabi ya, kitab Wahabi yang modern, namanya Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan ulama Wahabi di Saudi Arabia, Ahmad bin Muhammad Bashmil. Kalau di mana ada lembaga Wahabi, tanya kitab itu, pasti mereka punya. Karena di daerah-daerah kitab itu dibagi-bagikan gratis oleh Ustaz Wahabi. Di kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, yang tebalnya ini sekitar 100 halaman dan buku kecil, halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin, keimanan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid. Ini ajaran Wahabi. Jadi di antara ajaran Wahabi, Wahabi itu beriktikad, meyakini orang-orang musyrik itu bertauhid. Dan ini hanya kitab Wahabi, saudara, yang menganggap orang musyrik bertauhid, sementara orang muslim dimusyrikkan oleh mereka. Karenanya saya bilang sama Wahabi, kalian gak mau tawassul, gak mau tabarruk. Mengapa? Kami yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk, kami mengikuti tauhidnya Rasulullah SAW. Kalian gak mau tawassul, gak mau tabarruk, karena kalian ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu di kitab mereka. Karenanya sumber tauhid rububiyah uluhiyah Wahabi itu sepertinya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Walaupun mereka ya, Wahabi ini kalau bikin masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab, tapi ajarannya ajaran Abu Lahab, ajaran Abu Jahal. Itu di kitabnya, di kitab pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berjudul Kasyfus Syubhat. Apa kata dia? Wa'lam anna syirkal awwalin ka Abi Jahal wa Abi Lahab wa amsalihima minal musyrikin akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Syiriknya orang-orang musyrik yang dulu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ringan daripada syiriknya orang-orang Islam sekarang yang ada di Al-Khairat dan ada di NU. Itu di kitab mereka, di ajaran mereka. Ya gara-gara tauhid rububiyah ini, kalau kita gak mengakui Abu Jahal, Abu Lahab orang musyrik bertauhid rububiyah, gak. Mengapa gak mengakui? Orang-orang musyrik itu tidak beriman pada hari kiamat. Mereka tidak percaya pada kebangkitan dari alam kubur. Orang musyrik menganggap Allah gak mampu menghidupkan lagi orang mati. Orang musyrik. Dan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran itu banyak ramai. Kata ulama-ulama dulu, kebangkitan
umat manusia dari alam kubur itu termasuk rububiyah Allah. Orang musyrik gak percaya. Karenanya menurut kita orang musyrik gak bertauhid rububiyah. Tapi kata Wahabi, orang musyrik Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid rububiyah. Karenanya saudara hati-hati, jangan masukkan anak-anak ke lembaga Wahabi. Nanti akan menjadi pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Ajarannya seperti itu. Ini tauhid rububiyah. Lalu tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat? Kata Wahabi, tauhid asma wa sifat itu artinya ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Apakah salah? Gak salah. Ibadah memang hanya dilakukan kepada Allah. Cuma salahnya Wahabi menganggap pengertian ini khusus maknanya uluhiyah. Itu salah. Mengapa salah? Karena rububiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Ibadah hanya dilakukan pada Allah. Kedua makna ini sama-sama dimiliki makna rububiyah, juga dimiliki oleh lafaz uluhiyah. Tauhid rububiyah dan uluhiyah maknanya sama. Gak bisa dibagi-bagi. Oleh Wahabi dibagi-bagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan Wahabi ya memaknai ini, rububiyah ini. Wahabi ini mengartikan ibadah dalam arti yang terlalu luas. Masalah-masalah yang sebenarnya bukan ibadah dianggap ibadah. Contohnya apa? Tawasul, istighatsah, tabarruk dengan para nabi dan wali. Oleh Wahabi dianggap beribadah kepada nabi dan wali. Itu gak betul, karena itu sebenarnya wasilah. Ibadahnya kepada Allah, cuma wasilahnya kepada para nabi dan wali. Dan wasilah ini ajaran di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Apa wasilah itu? Wasilah itu artinya dalam kitab-kitab tafsir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsyiril maqsud. Wasilah adalah apa saja yang dapat mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Saya ini dari Jakarta ke Palu, kalau jalan kaki kira-kira berapa hari ke sini? Gak sampai ke sini, belum ceramah. Karena ingin cepat naik pesawat Batik Air ya, dari Jakarta ke Palu 2 jam 20 menit. Nah, Batik Air itu namanya wasilah. Wasilah dari Jakarta ke Palu. Kalau wasilah kepada Allah bagaimana? Kita ini berdoa terus pada Allah. Setiap berdoa dikabulkan oleh Allah. Cuma kiriman Allah kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Mengapa lambat? Ya karena mungkin dosa kita banyak. Orang ini, coba kita ini gak punya dosa saudara. Kita ini gak punya dosa, gak perlu minta sama Allah, ingin aja langsung dikasih. Saya ini punya guru, kita di Jawa ya, NU ini punya guru. Guru ini punya istri, istrinya, bukan kiainya. Salah satu istri kiai kami ingin sesuatu. Misalnya sekarang tidak lagi musim durian, beliau ingin durian. Beliau biasanya bilang sama anak-anak, sama pembantu, saya ini kok ingin makan durian ya. Cuma bilang ingin, tiba-tiba dapat 1 jam ada tamu datang bawa durian. Padahal cari di mana-mana gak ada lagi, tidak musim. Suatu ketika beliau ingin makan mangga, mangga lagi tidak musim. Beliau bilang, saya ini kok ingin makan mangga. Tiba-tiba ada tamu datang mengantarkan mangga. Nah, orang itu kalau dekat pada Allah gak perlu minta. Ingin ada yang antar, gak perlu tanam, gak perlu cari, ada yang antar. Ini orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah kalau orang yang tidak dekat pada Allah minta, dikasih tapi lama. Ya Allah, saya ini ingin punya mobil Alphard.
Dikasih oleh Allah, tapi dikasih setelah dia agak sehat. Sudah sakit-sakitan, anaknya sukses, lalu beli mobil Alphard. Baru ingat dia, loh ini doa saya dulu. Tapi kalau kesini nggak bisa mobil Alphard, jalannya kurang enak itu. Dan bisa juga mungkin ya, tapi hati-hati nyetirnya. Nah, maka bagaimana caranya? Kita ini ada keinginan, permohonan kepada Allah. Permohonan kita ini agar cepat terkabul. Caranya bagaimana? Berwasilah saudara. Itu namanya tawassul. Dan itu bukan perbuatan syirik. Wasilah bukan perbuatan syirik. Yang mensyirikkan itu namanya golongan Wahabi. Ini orang-orang Wahabi saudara, sekarang ini juga mensyirikkan orang yang memajang foto-foto para habib, para ulama di rumah-rumah. Padahal cuma gambar dipajang, syirik sama mereka. Itu gak syirik. Mengapa gak syirik? Fatwanya Syekh Nawawi Banten, guru para ulama Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram, dalam kitabnya Nurul Dalam Syarah Aqidatul Awam, memajang foto-foto para ulama di rumah-rumah. Kata beliau termasuk bid'ah hasanah. Mengapa bid'ah hasanah? Menanamkan rasa cinta keluarga kita, rasa haibah para ulama di hati keluarga kita. Sama dengan di kantor-kantor, biasanya ada fotonya Pak Jokowi, ada fotonya Ki Ma'ruf. Mengapa? Menanamkan rasa wibawa pemimpin kepada rakyat. Karena pemimpin harus berwibawa, maka dibikin foto. Jadi bukan mempertuhankan mereka dan tidak menganggap yang ada fotonya sama dengan Tuhan. Gak ada. Oh, Tuhan gak ada fotonya. Tuhan gak bisa difoto. Karena kita ini Ahlus Sunnah wal. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Lalu tauhid asma wa sifat. Wahabi ini perbedaannya juga tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid asma wa sifat ini lawan dari sifat 20. Kalau Ahlus Sunnah akidahnya menggunakan sifat wajib 20. Ibu-ibu masih hafal wujud qidam baqah? Hah? Belum? Adik-adik Abnul Khairat hafal wujud qidam baqah? Hafal? Kalau hafal baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqah mukhalafatul hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kalau Wahabi gak ada itu. Karena akidahnya Wahabi simpel, tauhid asma wa sifat. Itu akidahnya Wahabi. Dan kita ini harus benar-benar paham sifat 20. Mengapa? Karena ini antivirus Wahabi. Ini vaksin anti Wahabi. Sifat 20. Vaksin nih saudara. Gimana sifat 20 perbedaannya dengan Wahabi? Saya mencontohkan mengapa orang kalau memajang foto ulama oleh Wahabi disyirikkan. Nah, kita bicara sifat 20. Mengapa para ulama membangun konsep sifat wajib 20 bagi Allah? Apa tujuan sifat 20 bagi Allah? Sifat 20 ini sekarang mendapat gugatan. Siapa yang menggugat? Pertama dari anak-anak kita sesama aswajah. Saya ketika di pondok dulu
Gak ada kawan-kawan bertanya sifat 20 secara kritis. Setelah pulang dari pondok, saya jadi pengurus NU. Ada senior saya di NU, sudah kiai. Saya baru pulang, tanya, Gus, di Jawa itu anaknya kiai ya, kiai kalau masih muda dipanggil Gus, kalau udah tua dipanggil kiai. Makanya kawan saya Gus Najim dipanggil Gus karena masih muda dan baru kawin, jadi Gus. Nah, Gus, apa kiai? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya sama beliau, loh, sampean minta berapa? Kok menanyakan 20? Loh, saya bukan minta berapa. Kenapa kok 20? Kenapa bukan 25, bukan 30, bukan 15? Kenapa kok 20? Ini kan pertanyaan kritis. Dan NU ini harus menyiapkan jawabannya. Ini yang pertanyaan dari sesama NU. Kalau Wahabi beda, saudara. Saya ngisi kuliah umum di University Teknologi Malaysia di Johor. Ada Wahabi tanya, ada orang tanya, katanya dari Wahabi, Kiai, kata Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau orang ahli filsafat Yunani meyakini sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi ingkar sifat 20, berarti mereka komunis. Karena nggak percaya wujudnya Allah, komunis. Nggak percaya kidam batok, komunis. Ini Wahabi saudara. Nah, kembali kepada tadi, mengapa para ulama kita membuat konsep sifat 20? Yang pertama, sifat 20 itu mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu, makrifat itu artinya kenal saudara. Kita ini kalau kenal dengan orang, misalnya kenal dengan Ustadz Abdul Somad, tahu wajahnya, tahu rupanya, tahu profesinya, keahliannya, kemampuannya, itu namanya kenal. Di dunia ini kita wajib kenal Allah, wajib makrifat. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana mengenal Allah di dunia adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini juga merespon, menjawab penyimpangan-penyimpangan aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Apakah itu Wahabi, Syiah, HTI, Mu'tazilah, dan aliran-aliran yang lain. Itu dijawab dengan sifat 20. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kok 20? Mengapa bukan 25, bukan 30? Kata para ulama, sifat 20 itu batas kemampuan akal manusia dalam makrifat pada Allah. Lebih dari 20 akal manusia tak mampu. Saudara kenal saya? Kenal? Saya setiap jumpa orang ditunjuk una-una langsung meluk, Kiai, saya sudah kenal Kiai. Di mana? Di YouTube katanya. Tapi saudara kan nggak kenal semua kan tentang saya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu sudah kenal saya belum? Belum? Lah, belum kan? Belum. Kira-kira ibu-ibu saya ini dah kawin apa belum? Berapa kali? Hah? 1, 2. Gak jelas itu. Artinya apa? Kita ini kenal pada orang yang kita kenal itu terbatas. Perkenalan kita pada orang yang kita kenal terbatas. Gak kenal seutuhnya, apalagi perkenalan kepada Allah. Nah, manusia ini mampunya makrifat kepada Allah hanya 20. Lebih dari 20 gak mampu. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah.
Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kerja apa sekarang? Dan seterusnya. Kan pertanyaannya dasar-dasar. Sifat 20 itu juga begitu saudara. Silahkan air sambil diminum, kue-kue sambil dimakan. Tapi jangan lupa telinga konsentrasikan mendengarkan ceramah saya. Dan makanan yang tidak habis buang pulang. Karena kalau mubazir kasihan. Kalau mubazir ini jangan mubazir. Nanti tidak habis makan besok pagi atau nanti malam buat sahur. Jadi habiskan itu. Karena makanan ahlus sunnah begini barokah. Amin Allahumma. Insya Allah yang buat makanan ini ikhlas. Insya Allah nanti makan makanan ini hatinya lembut. Nanti hatinya tenang. Istiqomah di dalam ahlus sunnah wal. Nah, sifat 20 ini juga begitu saudara. Menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Gimana? Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifat wujud. Karena Allah wajib ada, kebalikan dari wujud yaitu adam atau tiada mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalil sifat wujud. Sifat wujud ini tujuannya untuk menolak orang-orang yang tak percaya adanya Allah. Dan harus kuat dalil sifat wujud. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Allah yang wujud itu wujudnya sejak kapan? Jawabnya adalah sifat artinya apa? Wujudnya Allah tanpa permulaan. Tanpa permulaan. Karenanya kebalikan dari kidam, yaitu hudus mustahil bagi Allah. Kalau kita ini hudus artinya baru. Karena baru ada tanggal lahir. Ibu-ibu ingat tanggal lahirnya. Kadang-kadang ngarang tanggal lahirnya karena dulu oleh bapaknya nggak dicatat. Akhirnya setelah sekolah bikin sendiri. Kadang lebih muda, kadang lebih tua dari aslinya. Karena baru. Kalau Tuhan nggak ada tanggal lahirnya. Karena wujudnya Tuhan itu tanpa permulaan, itu namanya kidam. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam, wujudnya sampai kapan? Jawabnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Karenanya kebalikan dari baqa yaitu fana, rusak, sirna, binasa, mustahil bagi Allah. Kalau kita ini ada fananya entah kapan, ya. Kita gak baqa di dunia saudara. Gak baqa, ada fananya. Entah nanti nunggu datangnya ibunya corona itu. Katanya ibu corona mau datang mau kesini, dipanggil Omikron, mau datang katanya. Ya mudah-mudahan gak datang lah, balik ke asalnya di Cina atau di Amerika, biar orang Cina dan Amerika yang mati. Nah, katanya Omikron dari sana asalnya, biar balik lagi, gak datang ke sini. Nah, ini bapak Allah maha kekal, maha abadi. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam bapak seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Mengapa Allah tidak serupa dengan perkara baru? Kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Padahal Allah wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah gak serupa dengan perkara baru. Karena kalau serupa berarti baru. Mengapa berarti baru? Setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Allah wajib bersifat kidam. Ini akidah ahlu sunnah wal. Kalau Wahabi saudara beda. Apa kata Wahabi? Wahabi, Tuhan itu seperti apa?
Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadithi, tapi tak begitu mukhalafatul. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi. Akidah Wahabi mirip dengan akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Wahabi itu adiknya akidah Yahudi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Ada yang namanya Wahyudi. Ya bukan kamu maksudnya. Yang singkatan itu dari saya, bukan dari Wahabi. Tapi kan persis itu. Jadi kalau ada orang ikut Wahabi bilang itu ikut Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Dan ada di kitab mereka, saudara. Saya ini kapan ya? Saya awal Januari ceramah di Masjid TNI Angkatan Darat di Banda Aceh tentang sifat 20. Saya terangkan mukhalafatul hawadith, lalu bilang Wahabi adiknya Yahudi, disingkat Wahyudi. Suatu masjid tertawa semua, saudara. Saya tanya, kenapa Pak Kiai, ketua masjidnya Pak Wahyudi? Nah karenanya, karena Wahabi menggambarkan Tuhan seperti itu, maka kalau orang pajang-pajang fotonya Habib, fotonya ulama, disyirikkan sama mereka. Kalau kita enggak, Tuhan enggak bisa difoto, Tuhan enggak bisa digambarkan. Karenanya enggak syirik menurut kita. Kita ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, ini sudah ada meja. Kalau ada meja, berarti sebentar lagi ada minuman. Banyak. Ada air mineral, ada kopi, ada teh, ada larutan, ada macam-macam. Karena 3 jam. Karena ini karena agak lama lagi di Malaysia. Saya ini pernah cerita ya biar gak ngantuk. Saya diundang ke Sabah. Biasanya di sana ceramahnya 4 jam. Mulai jam 10 sampai jam 2. Jam 10 pagi sampai jam 2. Saya waktu itu ngantuk sekali, saudara. Ngantuk sekali. Dapat 2 jam listrik padam. Ternyata pemadaman umum. Saya pura-pura sedih. Setelah setengah jam, karena mereka gak ada persiapan, kata mereka, Pak Kiai, gimana kalau ini dihentikan? Kenapa? Listriknya padam. Saya bilang di dalam hati sebenarnya alhamdulillah, cuma luarnya bilang gak apa-apalah, terpaksa kita tutup. Tapi senang karena habis itu bisa istirahat. Habis asar mau ceramah lagi. Habis sekarang gak ngantuk, gak apa-apa, gak perlu ada kopi, gak apa-apa. Cuma kalau ada tambah semangat. Nah, tadi itu akidah Wahabi, saudara. Kemudian pertanyaan yang kelima, Allah itu wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Kalau Ahlus Sunnah jawabannya qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah itu gak butuh pada tempat, dan Allah tidak butuh pada yang menentukan dan menciptakan. Mengapa gak butuh?
Yang namanya butuh itu bukan sifatnya Allah sebagai Khalik yang maha menciptakan, tapi sifatnya mah. Kalau kita butuh tempat saudara, dan tempatnya harus nyaman kayak gini, harus enak. Mengapa kita makhluk? Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda jawabannya. Wahabi ditanya, alamat Tuhan di mana Wahabi? Apa kata Wahabi? Kamu belum tahu. Kamu sudah tahu. Ya tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Kalau perlu sama Tuhan, pesawat belum ada jurusan Arasy. Dan kira-kira kalau ada pesawat ke Arasy, vaksinnya berapa kali? Karena mau ke Palu aja vaksinnya 2 kali. Masih itu dicocok hidung lagi. Di swab antigen mau ke Palu. Kira-kira kalau ke Arasy yang dicocok apanya? Gak tahu. Akhirnya apa kata Wahabi? Kamu gak perlu jauh-jauh datang ke Arasy, gak perlu khawatir. Mengapa? Setiap pukul 2 malam Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Kata Wahabi, untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 2 malam kamu bangun sholat tahajud, Tuhan lagi turun. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung mau jawab dia. Jawab gak dengar kalau gak turun, kafir. Karena berarti Tuhan tuli, gak maha mendengar. Kalau jawab mendengar, takut ditanya lagi. Sebenarnya dengar sih. Ditanya lagi, kalau dengar ngapain turun? Kan gak perlu turun. Lalu ditanya lagi dia, Wahabi, Tuhan itu katanya turun pukul 2. Itu pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena waktu Indonesia beda-beda. Ini jam saya, ini belum saya rubah. Sekarang ini jam 9 lewat 32. Sini jam berapa? Jam 10 ya. Nah, beda dengan jam saya, karena ini jam Indonesia Barat. Karena mau diputar besok putar lagi kalau ke Jawa ya. Cuma diingat-ingat. Cuma tadi subuh hampir telat saudara. Karena mau bangun tengok jam ini, nggak taunya sudah dari luar yang jemput itu. Wahabi ditanya, itu pukul 2 ikut waktu daerah mana? Bingung dia. Karena waktu Indonesia dibagi 3, kalau waktu istiwa tambah banyak bagiannya. Jalan terus. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, ya turun terus sesuai waktu pukul 2 daerah masing-masing. Mereka ditanya lagi, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Berarti kan nggak turun, itu pindah aja berarti. Artinya apa? Ajaran Wahabi itu gak benar saudara. Itu yang namanya tauhid asma wa sifat. Karenanya mereka melarang taruh foto. Karena kalau pasang foto dianggap saingannya Tuhan. Menurut Wahabi Tuhan bisa difoto, menurut kita gak bisa. Gak bisa difoto. Karena Allah itu mukhalafatu bil hawadits, kata Wahabi gak mukhalafatu. Ini perbedaan ajaran Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Dan selain itu saudara, tadi saya katakan Wahabi ini mengajarkan anak durhaka pada orang tua. Mengapa begitu? Kalau ada orang Ahlus Sunnah anaknya masuk Wahabi, sekolah di Wahabi, setelah itu dia akan bilang apa? Ya, kamu baca bersenji sesat, baca tahlil sesat. Kira-kira orang yang bilang sesat sama orang tuanya itu anak yang berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka saudara. Dan kalau orang tuanya mati, seperti disampaikan oleh Ustadz Hasan, orang tuanya gak boleh ditalkin, gak boleh dituntut. Padahal menuntun orang mati
untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu ada dalil hadisnya, dan itu menjadi ijma umat Islam di mana-mana. Hatta orang mazhab Hambali itu menganjurkan talqin. Wahabi gak boleh talqin. Dan Wahabi ini bukan hanya talqin. Setelah talqin gak boleh, lalu apa? Gak ada tahlil, gak ada kenduri. Kalau di Jawa namanya makanan yang disuguhkan waktu tahlil namanya kenduri. Kalau ditunjuk una-una namanya apa? Di Ampana, barakah. Kalau Wahabi nggak ada seperti itu. Jadi orang tuanya kasihan kalau anaknya ikut Wahabi. Sudah gak didoain, gak dibacakan tahlil, gak ada sedekah, gak didatangi lagi ke kuburannya. Tambah gimana kira-kira? Ini kalau anak ikut Wahabi. Karenanya Wahabi itu bahaya. Jadi hati-hati, jaga anaknya jangan sampai terpengaruh virus Wahabi. Karena Wahabi lebih bahaya daripada virus corona. Walaupun virus ibunya corona Omicron lebih bahaya. Mengapa? Kalau virus corona ada vaksinnya, saudara. Divaksin gak apa-apa. Tapi kalau Wahabi gak ada vaksinnya, divaksin tambah mantap Wahabinya. Ini Wahabi. Ini contoh. Dan Wahabi menyalah-nyalahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan karena pandai, bukan karena punya ilmu, tapi karena apa? Mereka gak tahu. Kok gak tahu? Coba ya, ada Wahabi bilang sama kamu tahlil sesat. Loh, gak sesat, itu ajaran baik. Nanti Wahabi pasti tanya mana dalilnya. Nah, itu kan gak tahu kan? Makanya tanya mana dalilnya. Kalau kita gak tanya walaupun gak tahu, karena kita yakin itu benar, dan guru-guru kita tahu dalilnya. Nah, saya akan bercerita dalil tahlil, karena tahlil ini diingkari oleh Wahabi. Mengapa kita ini kalau ada orang mati ada tahlil? Tahlil itu artinya bacaan zikir, pahalanya untuk mendoakan orang yang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan kiai dari Jawa, bukan guru tua, bukan buya dari Sumatera Barat, bukan apu dari Aceh, bukan tuan guru dari Kalimantan, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah, saudara. Jangan dikira orang biasa. Mana dalil hadisnya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah. Jalas Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan. Beliau gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi qalilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Lama bacanya. Falamman syarafa. Ketika Rasulullah berhenti baca, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah,
ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah lalu baca takbir? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira Sa'ad bin Mu'adz ini oleh Rasulullah disaksikan soleh. Kalau yang menyaksikan Rasulullah itu kesaksian yang ori, kesaksian yang pasti. Kalau yang bersaksi tetangga, saudara, tetangga kita ini agak toleran banget. Walaupun yang meninggal agak nakal atau nakal, waktu ditanya oleh ustaz, saudara-saudara, almarhum ini orang baik apa tidak baik? Walaupun tahu tidak baik, mereka bilang baik, cuma ngomong baik sambil senyum-senyum. Temannya bisik, loh kok senyum-senyum? Ya kita tahulah, cuma kita agak enak kan. Artinya ya kesaksiannya ya gak jelas. Ini yang bersaksi soleh Rasulullah, yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah, dijepit oleh kuburan. Kata Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir dia gak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya aku baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dikira gak ada dalil. Ada dalilnya. Itu namanya dalil dalil tahlil ini, saudara, kalau diterangkan perlu waktu 1 jam. Karena bukan cuma satu dalilnya. Saya ini menjelaskan ujung-ujungnya aja. Karena tahlilan bacaannya kan panjang ya. Yang saya terangkan kan cuma bacaan subhanallah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Bacaan yang lain itu ada dalilnya juga, saudara. Ya cuma mungkin dijelaskan lain kali lah. Atau nanti saya jelaskan melalui YouTube. Insya Allah. Ini tahlil. Kemudian yang kedua, yang juga dibid'ahkan oleh Wahabi berkaitan dengan tahlil apa? Barakah. Makanan. Mereka membid'ahkan. Artinya kalau ada keluarganya meninggal, gak mau bikin barakah. Tapi kalau diantarkan barakah, mereka makan. Mengapa? Kalau bikin bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tekor. Tapi kalau dapat gak bid. Mengapa gak bid'ah? Karena hasil. Ini kata Wahabi, barakah ini sesat. Gak sesat. Mengapa gak sesat? Karena di dalam Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu lalu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tushib. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tak sempat berwasiat karena meninggalnya mendadak. Tapi bukan karena corona. Dulu corona belum ada, saudara. Sekarang corona gak ada. Karena corona gak ada, diganti oleh ibunya, Omikron yang mau datang. Mudah-mudahan gak datang. Amin Allahumma. Kata laki-laki itu, gak sempat berwasiat Rasulullah, ibu saya meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala
kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sah. Setelah dalil-dalil seperti ini kita sebarkan, ada orang Wahabi dari Penang, Malaysia, kirim video melalui YouTube. Saya sering saudara dikirimi video melalui YouTube, khusus bantah saya dan dikeroyok biasanya. Wahabi se-Indonesia, Malaysia ngeroyok saya, tapi diajak ketemu gak mau. Beraninya cuma main YouTube, orangnya gak ada. Apa kata si Wahabi tadi? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya kemarin gak boleh, sekarang bilang gak apa-apa. Ngeles saudara. Siapa yang melarang? Gak ngaku. Padahal dia yang melarang dulu dan kawan-kawan. Enggak ngelarang katanya, gak apa-apa. Tapi pakai tapi. Kata Wahabi, kalau mau sedekah untuk orang mati jangan pakai barakah, jangan pakai makanan, jangan pakai minuman. Pakai apa? Mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid. Kalau kita setiap ada keluarga meninggal bangun masjid, jadi apa negara kita? Gak mikir mereka itu, ngawur mereka. Dan ini para ulama kita menganjurkan barakah, sedekah makan dan minum itu bukan asal-asalan, bukan tanpa dasar. Tapi justru mengapa para ulama kita menganjurkan sedekah minum dan makan? Karena di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab Minhajul Qadim, dalam kitab Hasyatul Bajuri, dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Asral Matalib, semuanya mengatakan afdalus sadaqah alma, sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya, nomor satu adalah air, thumma ta'am, kemudian nomor dua adalah makanan. Nah, air dan makanan ini memang sedekah paling besar pahalanya. Yang nomor satu air, nomor dua makanan. Mengapa air ini pahalanya paling besar? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'jabu ilaik? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, yang paling besar pahalanya untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Air paling besar. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Kita bangun tidur minum air, sambil kerja minum air, naik mobil minum air, habis makan kue minum air, habis makan minum air, mendengarkan ceramah minum air. Sudah diminum belum? Sambil ceramah minum kopi. Ini sedekah paling mantap. Ini namanya ahlus sunnah wal. Dan sedekah air ini saudara, walaupun biayanya murah, kadang gak pakai biaya. Mengapa gak pakai biaya? Kalau ada tamu, istrinya masuk kamar mandi ambil air, lalu dimasak, kan gak bayar. Nah, sedekah air itu walaupun murah, kadang gak pakai biaya, jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal sedekah air, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bercerita tentang orang Bani Israel sebelum Islam. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash
ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur. Anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing karena haus hampir mati di Timur Tengah, bukan di Indonesia. Mau meloncat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam, kalau siang pulang. Itu pelacur dulu. Kalau sekarang kadang tambah parah saudara. Mengapa? Kerjanya siang malam, mirip Indomaret buka 24 jam. Nah, pulang kerja ya, sampai di dekat sumur, dia melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Karena melihat anjing hampir mati kehausan, hatinya merasa iba, merasa kasihan. Fanazi'at muqah, pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu, sekarang pakai sandal, pakai sepatu. Gak tahu, gak boleh tahu. Ada yang tahu? Gak boleh, bahaya itu kalau tahu. Bilang sama suaminya, gak boleh tahu, kalau tahu bahaya. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, pelacur itu turun ke bawah ambil air. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, pakai tangga ke bawah. Nah, sekarang gak pakai timba, gak pakai tali lagi. Sekarang pakai apa? Pakai dak. Generasi sekarang nggak tahu sumur. Kalau kita kan tahu dulu. Dia turun ke bawah ambil air, naik ke atas, fasaqat hobi. Dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah kasih minum anjing, dia pulang. Sampai di rumah meninggal dunia. Mungkin malamnya kena vaksin. Vaksinnya sampai 3. Akhirnya mati saudara. Apa yang terjadi? Gara-gara dia ngasih minum anjing, kata Rasulullah, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang sering sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal yang dikasih minum adalah anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia, lebih besar pahalanya. Karena manusia dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Apalagi manusianya orang Islam, tambah besar lagi pahalanya. Apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal, tambah mantap saudara. Saudara pernah ngasih minum anjing? Ibu-ibu pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Hah? Diambilkan bak? Mengapa? Karena anjingnya ikut mahal. Gak boleh, anjingnya haus tuh. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang punya hewan ternak, dikasih makan, dikasih minum, dosanya dikurangi oleh Allah. Saudara ternak ayam, ternak burung, ternak kambing, atau ternak apa saja, kasih minum, kasih makan, ngurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, tapi kasih makan. Jangan suruh makan punya tetangga, gak boleh, dosa saudara. Padahal itu ternak apalagi kalau ternak manusia. Ini bapak-bapak ini ya, ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya
Kalau banyak dosanya, yang rajin bikin Kalau masih banyak dosanya, yang rajin tambah Mengapa? Untuk mengurangi Istrinya protes, papa kawin lagi ya, papa ini banyak dosa. Katanya kalau ngasih belanja mama, dosa saya dikurangi oleh Allah. Tapi kalau cuma mama yang ngurangi, kapan habisnya? Sebentar lagi mamanya corona mau datang nih. Saya takut gak habis, takut kedahuluan. Oh, berarti ini suaminya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau gak mau berarti enggak lah, kalau ini bukan Wahabi saudara. Suka semua, yang Wahabi yang Ahlus Sunnah kalau kawin suka. Tapi Ahlus Sunnah benar gitu. Nah, artinya apa? Sedekah minum itu paling besar pahala. Jangan diremehkan. Yang kedua, di bawah sedekah minum adalah sedekah makan. Paling besar pahalanya. Mengapa paling besar? Cuma di bawah makan. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Nah, artinya apa? Ngasih makan orang ini termasuk amalan paling baik. Cuma pahalanya di bawah ngasih minum. Kalau makanan dan minuman ngumpul, sempurna itu saudara. Karena yang nomor satu dan wakilnya ada lengkap. Lengkap. Dan orang yang senang sedekah makan itu hatinya lembut. Mengapa lembut? Karena di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana agar hati ini menjadi lembut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbuk fa'at'imil miskin. Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Kalau punya anak agak nakal, sering sedekah pada orang miskin, niatkan pada Allah, mudah-mudahan anak kita hatinya lembut. Amin Allahumma. Melembutkan hati. Yang kedua yang melembutkan hati juga wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Kalau di Jawa ada tradisi santunan yatim. Di sini ada, ditujuh. Bulan apa? Bulan Muharram. Tiap bulan. Bagus itu, tiap bulan. Jadi santunan anak yatim itu usap kepala. Usap kepala itu maksudnya ya santunan. Karena usap kepala yatim itu simbol kasih sayang. Karena simbol kasih sayang, setelah mengusap maka dompetnya dibuka. Setelah dibuka, diambilkan uang yang paling besar apa kecil? Paling kecil, karena masih anak-anak. Kecuali kalau mamanya masih muda, kasih yang paling besar. Mengapa kasih yang besar? Biar mamanya bahagia. Karena kalau mamanya bahagia, nanti wajahnya cerah, cepat laku lagi. Dan ngusap kepala yatim yang sering-sering, jangan jarang-jarang. Karena akhir zaman ini banyak maksiat. Kita ini kena maksiat lagi, keras lagi hati ini.
repot Pak Kiai kalau sering-sering. Kenapa repot? Anak yatimnya jauh dari rumah. Ya kalau ingin gak repot, adopsi dia. Minta sama mamanya diambil anak. Gak boleh sama mamanya. Mamanya katanya gak ada temannya. Ya kalau gak boleh, minta duluan mamanya. Nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Tapi kalau anaknya 3, langsung 3 gratisnya itu. Pening habis itu. Itu untuk melembutkan hati. Istrinya protes, abang kawin lagi ya? Mak, hati abang ini keras loh. Katanya kalau ngusap kepala yatim cepat lembut. Kita ini ingin usap kepala anaknya, cuma gak boleh, harus ngusap mamanya duluan. Ini namanya ahlus sunnah wal. Nah kembali kepala tadi, artinya apa? Sedekah makan itu adalah sedekah yang paling besar. Cuma di bawahnya sedekah nih. Ini oleh ahlus sunnah wal jamaah dilaksanakan dalam tradisi barakah. Kemudian mengapa tahlil itu selama 7 hari? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dari Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di alam kubur oleh malaikat Munkar Nakir selama 7 hari. Saudara-saudara kita ini kalau mati nanti ditanya, diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir 7 hari. Karena ujian alam kubur itu 7 hari, maka ulama salaf, para sahabat dan tabi'in menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Karenanya kita tahlil dan barakah itu 7 hari. Ada dalilnya saudara, jangan dikira gak ada dalil. Ini namanya ajaran ahlus sunnah wal. Karenanya saudara-saudara kaum muslimin yang ada di 7 undang-undang, warga al-khairat, warga Nahdlatul Ulama, ajaran-ajaran yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dari guru tua, dari murid-muridnya, dari para ulama di Jawa, yang dari Banjar, dari Kalimantan, dari ulama di mana-mana, ajaran dari ulama-ulama dulu tetap kita lestarikan, kita pertahan. Kalaupun ada orang mengatakan itu bid'ah, gak perlu didengar. Itu biasanya orang Wahabi membid'ahkan karena mereka tidak tahu. Dan kebetulan kita juga belum tahu. Tapi kita yakin guru-guru kita punya dalil. Kita ngaji belum sampai ke sana. Nah, ajaran-ajaran Islam yang orisinil ini, ajaran-ajaran Islam yang asli ini yang berusaha dilestarikan, dijaga, dipertahankan oleh organisasi Ahlus Sunnah wal seperti Al-Khairat dan Nahdlatul. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam acara pada malam ini. Karena tadi bisik-bisik ada sesi tanya jawab. Sebelum ditutup, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan. Silahkan sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi beberapa kali naik ke sebelah kiri Ustaz, mengarang ibu-ibu karena yang sampai mereka sudah pulang. Karena tadi saya menganggap bahwa penjelasan tentang masalah Ar-Rahman alal arsy istawa itu belum lengkap Ustaz. Karena
kan sering mereka katakan bahwa kan yang ngomong bahwa Allah turun itu seorang nabi, dan Allah di atas arsy itu adalah firman Allah SWT. Jadi ini yang mungkin belum mereka dengar Ustaz penjelasannya, makanya mungkin kami ingin bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua Ustaz, mohon maaf, berarti kalau mereka membagi bidah, membagi sifat Allah tauhid menjadi 3, berarti juga mereka melakukan bidah Ustaz. Berarti bidah juga Ustaz. Ya, sangat bid'ah itu. Terlalu bid'ah. Ya. Ya. Itu Ustaz. Jadi demikian yang mungkin kami dapat sampaikan. Terima kasih. Makasih ya. Wahabi berkeyakinan Tuhan tinggal di arasy. Alasan mereka di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy. Oleh Wahabi diartikan bersemayam. Mayoritas ulama, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengartikan istawa dalam 2 makna. Pertama apa? Kalau ulama salaf memaknai istawa dengan makna tafwid. Artinya apa? Yang tahu makna istawa hanya Allah, kita tidak tahu. Karena kalau diartikan bersemayam, ini akan merusak keagungan Allah, merusak keagungan Allah. Yang kedua, kalau ulama khalaf, ulama akhir, kebanyakan menafsirkan istawa itu Allah menguasai arasy, bukan Allah tinggal di arasy. Mengapa? Karena kalau istawa diartikan bersemayam, ini bisa bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang memberikan kesan Allah tidak di arasy. Contohnya seperti apa? Allah juga berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sekarang ini kita ada di mana? Di halaman Masjid Samratul Ukhwah. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Loh, katanya ada di arasy, kok bersama kita? Berarti kan ada di sini. Oleh ulama salaf ditakwil. Wahabi juga mentakwil. Wahabi ketika digugat dengan ayat ini, kata mereka apa? Ini ditakwil. Apa maksudnya? Allah tahu dimanapun kamu berada. Maka kita bilang pada mereka, istawa juga ditakwil. Allah artinya berkuasa pada arasy. Kalau mereka gak mau takwil, ini jangan ditakwil juga. Kalau ditakwil, maka ditakwil semua. Karena sama-sama ayat mutasyabihat, sama-sama ayat yang tidak jelas maknanya. Karenanya istawa ditakwil. Itu masalah istawa. Kemudian yang kedua juga, Wahabi membagi tauhid menjadi 3. Apakah itu bid'ah? Itu bid'ah yang berbahaya, saudara. Karena dengan tauhid rububiyah uluhiyah ini, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dan lebih beriman daripada umat Islam di luar Wahabi. Wahabi punya kitab yang saya sebutkan tadi, Kaifa Nafhamut Tauhid. Di dalam kitab itu halaman 16 ada bab tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Akidah Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Ini akidah Wahabi, saudara. Padahal di dalam Al-Quran Abu Jahal, Abu Lahab orang musyrik, tapi kata Wahabi orang bertauhid. Nah, kata Wahabi di kitab itu, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya wassalihin. Aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini gara-gara tauhid 3 Wahabi. Tauhid Wahabi rububiyah uluhiyah ini tujuannya untuk mengangkat derajat Abu Jahal dan Abu Lahab menjadi orang beriman dan bertauhid, bukan orang kafir. Wahabi lebih parah daripada liberal. Parahnya apa? Kalau liberal semua agama sama, gak sama.
Gak sama. Orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kalau Wahabi bagaimana? Kata Wahabi, orang musyrik Abu Jahal dan Abu Lahab lebih beriman dan lebih bertauhid daripada orang Islam. Nah, Wahabi dengan liberal lebih parah siapa? Lebih parah Wahabi. Cuma mereka diam-diam. Di kitabnya ya begitu. Ini Wahabi. Ini tauhid 3. Kalau tauhid asma wa sifat, lawan sifat 20. Kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Tuhan tinggal di arsy adalah kafir. Ya gak kafir, karena Allah yang benar memang maha suci dari tempat. Allah tidak butuh pada tempat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beda. Karenanya tauhid 3 Wahabi itu tauhid bahaya. Itu tauhidnya orang teroris. Kelompok teroris itu tauhidnya tauhid 3 Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah itu lembut-lembut, karena akidahnya sifat wajib 20. Penanya kedua, langsung aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya bertanya, saya menyampaikan kepada ibu-ibu, karena ada Pak Kiai itu sampaikan tadi, kalau mendaftarkan anak-anak jangan tak salah mendaftar ke Wahabi. Tanya dulu sama bapak yang sudah dilantik tadi baru dimasukkan. Jangan tak salah masuk pintu. Itu penyampaian saya. Pertanyaan saya apa? Masalah sholat. Tandanya sementara sholat, terus Pak Imam itu sudah menyampaikan sudah sholat ya. Terakhir dia punya jamaah ini, ada anak kecil yang tertinggal waktunya, mungkin dia dapat 2 rakaat. Terakhir datang bapak-bapak ini, karena cuma tinggal terakhir bapak ini yang anak ini yang mendapatkan sholat itu. Terakhir dia ikuti. Apakah bagaimana sahnya itu bapak yang ikut anak ini, Pak Ustadz? Ketinggalan sholatnya. Dan itu anak itu mungkin tidak ditahu apa bacaannya, barangkali baca apa, bapak ini tidak tahu ketinggalannya itu. Kalau anak kecil itu belum tamyiz, belum pandai, nggak harus balik. Pokoknya tamyiz ya, pandai baca Quran dan ngerti najis, ngerti ini, itu kan sah hanya imam. Kalau dia belum bisa apa-apa ya nggak boleh. Kalau sudah bisa nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah tamyiz, sudah pandai. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan betulnya ibu-ibu kalau memasukkan anaknya tanya-tanya dulu sama kawan-kawan yang tadi dilantik agar gak salah pintu. Tapi gak usah bingung-bingung, masukkan aja ke sekolahnya Al Khairat. Insya Allah aman, betul. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Pak Kiai Muhammad Idrus Ramli. Pertanyaan saya langsung saja. Ini terkait masih masalah ibadah sholat, yang mana juga kadang-kadang menjadi bahan serangan-serangan dari kaum-kaum Wahabi maupun Salafi, terutama di Islam.
mereka selalu menyampaikan kalau hadis tentang bid'ah itu Faina asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini adalah hadis yang menjadi andalan Wahabi. Bukan berarti hadis itu tidak kita akui, ya, kalau nggak salah. Kemudian dalam sholat itu selalu lama itu usawi itu jadi andalan mereka kalau beribadah. Nah, kalau mereka sudah membacakan hadis ini, mereka akan menyampaikan bid'ah dalam sholat yang selama ini kita lakukan. Yang pertama itu jika kita menyampaikan melafazkan niat usolli, itu menurut mereka bid'ah. Kemudian kalau kita zikir berjamaah setelah sholat, zikir berjamaah, doa berjamaah, itu bid'ah dan ini sering didakwakan bahwa itu bid'ah. Nah, kita kan biasakan yang awam ini kan bingung juga, ya, mana yang benar sebenarnya. Maka untuk itu saya berharap melalui kesempatan ini Ustaz memberikan pencerahan kebenaran terhadap hal itu agar tidak ada keraguan terhadap kami untuk mengamalkan ibadah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Wahabi ini tidak mau membagi bid'ah menjadi dua. Semua bid'ah sesat kata mereka. Dasarnya satu hadis tadi. Sementara kita membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, dasarnya lebih dari 300 hadis. Wahabi hadisnya cuma satu. Kita hadisnya lebih dari 300. Kira-kira yang ikut Rasulullah yang mana? Yang ikut 300 apa cuma yang ikut satu? Yang ikut 300. Saya dialog dengan Wahabi di Balikpapan. Saya menyampaikan dalil bid'ah hasanah banyak sekali. Si Wahabi yang anti bid'ah ternyata hadisnya cuma satu. Hadis kullu bid'atin dhalalah. Saya tanya sama dia, kamu ikut golongan apa? Kita ikut golongan ahli hadis. Saya bilang, katanya ahli hadis. Kok hadisnya cuma satu? Gak ada lagi. Kita gak ngaku ahli hadis, hadisnya banyak. Dia, oh berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa? Kamu pengikut ahli hadis. Dan itu harus akbar. Di Wahabiyah. Komentar saya, masalah hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Sampaikan sama si Wahabi. Kata para ulama ahli hadis, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Karena hadis ini hanya riwayat Muslim, di Bukhari tidak ada. Imam Nawawi mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua bid'ah adalah sesat. Hadza amun makhsus. Hadis ini redaksinya umum, semua bid'ah, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Artinya apa? Wal muradu biha ghalibul bid'ah. Yang dimaksud semua bid'ah adalah sesat, maksudnya kebanyakan bid'ah itu sesat, tetapi ada yang tidak sesat. Ini kata para ulama ahli hadis. Wahabi memahaminya sendiri, tidak dipadukan dengan hadis-hadis yang lain. Para ulama mengatakan hadis semua bid'ah sesat, maksudnya sebagian besar bid'ah yang sesat, sebagian ada yang tidak sesat, itu karena dikompromikan dan dipadukan dengan sekian banyak hadis-hadis yang lain. Hadis itu antara yang satu dengan yang lain harus dipadukan. Gak boleh cuma diambil satu saja. Itu namanya ya ikut hawa nafsu, gak ikut hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan sholli kama ra'aitumu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu tata cara sholatnya. Tata cara sholatnya memang ikut baginda Rasulullah. Tata cara sholat itu artinya dalam perbuatan. Adapun dalam sebagian bacaan udah ikut Rasulullah gak apa-apa, dan itu ada hadisnya. Sedangkan orang baca usolli itu belum sholat.
Orang bada usolli itu persiapan untuk sholat, dan itu gak melanggar. Mengapa gak melanggar? Dalam ibadah-ibadah lain Rasulullah itu juga melafadzkan niat. Ketika Rasulullah akan melakukan ihram, Rasulullah melafadzkan niat. Ketika Rasulullah akan nyembelih kurban, Rasulullah melafadzkan niat. Ketika Rasulullah akan berpuasa, Rasulullah melafadzkan niat. Maka kata para ulama yang menganjurkan melafadzkan niat, berarti melafadzkan niat ibadah itu hukumnya sunnah. Karena banyak ibadah Rasulullah yang lafadznya, yang niatnya dilafadzkan. Lalu sholat bagaimana? Dikiaskan pada itu, berarti hukumnya sunnah juga. Karenanya Imam Syafi'i mau sholat melafadzkan niat, kita ikut Imam Syafi'i. Jadi begitu. Dan itu gak bid'ah. Kalaupun bid'ah, itu namanya bid'ah hasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menjaharkan, mengeraskan zikir setelah sholat, itu gak bid'ah, saudara. Mengapa bukan bid'ah hasanah itu? Mengapa bukan bid'ah hasanah? Rasulullah itu kalau jadi imam sholat, baca zikirnya nyaring. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat At-Tabarani, riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi shautil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, maka beliau berzikir dengan suaranya yang paling tinggi, paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah nyaring suaranya kalau zikir habis sholat, nyaring. Begitu dalil lain bahwa Rasulullah zikirnya nyaring, macam-macam zikir habis sholat yang dibaca oleh Rasulullah. Sahabat itu tahu. Kira-kira kalau sahabat tahu bacaan zikir Rasulullah, kira-kira Rasulullah bacanya lirik apa bacanya nyaring kira-kira? Pastinya kalau Rasulullah bacanya kayak Ustaz Wahabi. Kita ini kalau sholat di tempat Wahabi, begitu salam sang imam menghadap jamaah, lalu bibirnya komat kamit, gerak-gerak. Kita gak dengar baca apa dia, pelit banget sama ilmunya, bakhil, pelit. Orang gak dengar, karena gak dengar jamaahnya bingung mau baca apa ini. Karena bingung antar jamaah tolah-toleh, siapa yang bangun duluan, yang lain nanti ikut. Lalu imamnya ikut bangun juga, namanya turun berjamaah. Wahabi. Artinya apa? Rasulullah baca zikir nyaring ketika menjadi imam. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata Wahabi? Ya imamnya gak apa-apa zikirnya nyaring, terus makmumnya gak boleh. Loh, kok gak boleh? Kenapa gak boleh? Tidak, gak ada tuntunannya. Dari mana dia tahu? Kata dia, mana dalilnya? Mana dalilnya terus? Pada masa Rasulullah, para sahabat itu kalau berjamaah zikirnya nyaring. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna raf'as shaut bil dzikri hina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sebagai imam zikirnya dibaca nyaring, jamaahnya juga membacanya. Yang nggak nyaring itu namanya Wahabi. Begitu disampaikan dalil ini, Wahabi ngeles lagi, saudara. Apa kata mereka? Oh kalau begitu gak apa-apa nyaring. Loh katanya gak boleh. Enggak, gak apa-apa. Yang penting bacaannya gak boleh seragam. Kenapa gak boleh? Bid'ah. Bid'ah terus mereka itu. Padahal yang bid'ah yang mereka.
Tapi orang lain yang dibilang bid'ah, Wahabi itu ya Wahabi ya gitulah. Kalau seragam katanya gak ada tuntunannya. Para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah. Para sahabat tahu kira-kira bacaannya seragam apa enggak. Coba bacaannya antara imam dan makmum, bacaannya beda-beda. Kira-kira jamaah tahu bacaannya imam? Tahu? Nggak tahu kalau dia bacaannya nyaring semua dan beda-beda. Ini bacaannya, makmumnya tahu yang dibaca imam, berarti bacaannya serah. Lalu doa bersama. Wahabi gak mau doa bersama. Mengapa gak mau? Katanya gak ada dalilnya. Dia aja yang gak tahu. Kita ini di dalam sholat dianjurkan doa bersama. Di mana? Surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kami itu artinya siapa? Saya dan umat Islam selain saya. Motivasi dari ayat ini berarti kalau kita doa kepada Allah bareng-bareng. Kalaupun kita gak bareng secara visual, maka secara ruhaniyah ya, secara hati kita bareng-bareng. Seakan-akan yang minta bukan cuma kita, tapi orang lain juga minta agar dikabulkan oleh Allah. Gak boleh egois itu saudara. Itu surat Fatihah. Dalam tafsir seperti itu. Dan doa bersama ini gak sesat. Mengapa gak sesat? Itu ajaran Al-Quran. Nabiullah Musa berdoa di dalam Al-Quran ya, berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan Fir'aun. Setelah Nabi Musa berdoa, Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Telah dikabulkan doa kamu berdua, maka kerjakan perbuatan yang lurus. Kamu berdua siapa? Nabi Musa dan Nabi Kata para ulama, ini yang baca doa Nabi Musa, tapi yang diterima kok dua orang. Kata ulama salaf, da'a Musa wa ammana Harun. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun membaca amin. Berarti doa bersama ikut tuntunan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, fabihudahu muqtadih. Muhammad, petunjuk mereka itu kamu ikuti. Ini petunjuknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Rasulullah aja diperintahkan ikut, apalagi kita gak ikut Wahabi. Itu Al-Quran. Kemudian di dalam hadis-hadis juga begitu. Ada hadis sahih riwayat Al-Tabrani dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u qaumun muslimun fayad'u ba'dhum wa yu'minul ba'dul akhar illa istajaballahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul orang-orang Islam, sebagian membaca doa, yang lainnya baca amin, kecuali Allah kabulkan doa mereka. Artinya apa? Doa bersama ini termasuk tata cara doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Yang nggak ada amin untuk doa itu orang Yahudi saudara. Karenanya orang Yahudi benci pada orang Islam. Mengapa? Mereka gak punya amin, kita punya amin. Itu amin di mana? Termasuk amin doa bersama. Wahabi adiknya Yahudi, gak mau baca amin. Gak mau, mirip-mirip ajarannya memang. Jadi doa bersama tetap kita lakukan. Dan gak semua orang bisa caranya doa habis sholat. Betul. Jangankan makmumnya, saya sering kok di mana-mana dengar imamnya baca doa, bacaan doanya salah-salah. Tapi bukan di sini, tempat lain. Yang sini belum dengar. Kalau imamnya aja kadang salah-salah, gimana makmumnya? Tanpa gak bisa. Akhirnya doanya pakai bahasa Indonesia. Setelah pakai bahasa Indonesia marah-marah. Saya pakai bahasa Indonesia. Tuhan bukan orang Arab katanya. Enggak usah gitulah. Kalau nggak bisa ya bilang aja nggak bisa gitu aja. Nggak usah repot-repot. Kita ini nggak semua orang bisa doa. Ya makanya yang baca doa kiainya, tuan gurunya, habib, para ulama, kita baca amin. Dan itu ajaran Al-Qur'an.
itu juga ajaran baginda Rasulullah. Mantap apa belum mantap? Membaca usolli mantap belum mantap? Zikir nyaring mantap belum mantap? Doa bersama mantap? Alhamdulillah. Saya kira ini ya, karena ini waktu 10:30 waktu Indonesia Barat. Hah? 11:12 ya, waktu Indonesia 11:30, dan kita sudah 2 jam ini sudah pas 2 jam, minumannya 2. Hah? Ada pertanyaan lagi? Terakhir nih, ibu-ibu ada yang mau tanya? Insya Allah terakhir ini begini Ustaz, mohon maaf sebelumnya, saya artinya secara pribadi ingin mengetahui secara spesifik yang namanya Wahabi itu Ustaz. Nah jadi begini, kita kan bergaul dengan teman-teman ini dan mereka begitu Ustaz, ada pengikutnya Ustaz siapa itu ya, Jawa situ Ustaz, Yasin Jawa ya, itu Wahabi full version ya. Kemudian ada pengikutnya Ustaz Khalid Basalama. Ada yang lebih saya mendefinisikan bahwa mereka ini antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah, yakni pengikutnya Ustaz Zaitun Rasmin, kira-kira begitu Ustaz. Saya mohon Ustaz Zaitun itu juga Wahabi. Oh iya, itu saja yang saya ingin tahu Ustaz. Yang kedua Ustaz, ada tidak buku yang bisa yang panduan untuk mengkonter paham-paham ini Ustaz? Ada. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bawa buku mau saya hadiahkan kepada Ustaz Hasan, cuma lupa dari kemarin, ada di mobil entah dari mana itu. Mungkin mudah-mudahan nanti sebelum pulang mudah-mudahan nggak lupa itu. Nanti biar dibaca bareng-bareng, karena bukunya cuma 5. Dan saya soal masalah-masalah Ahlus Sunnah dan Wahabi sudah menulis 15 judul buku. Sebagian ada yang tebalnya 1200 halaman, cuma dibagi 2 jadi 2 jilid 600 halaman. Judulnya Wahabi Gagal Paham. Mereka ini gagal paham karenanya mereka pakai nama Salafi. Salafi itu artinya salah fikir. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita kokoh di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita dijaga oleh Allah dan meninggal dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terpengaruh Wahabi insyaf sadar dapat hidayah kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, yang punya hajat dimudahkan oleh Allah. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, dimudahkan rizkinya, dimudahkan jodohnya, dapat jodoh yang solehah, dapat jodoh yang soleh, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, rangkaian